Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan memaparkan skripsi analisis bahaya kerentanan dan resiko bencana banjirop di Kecamatan Semarang Utara. Dosen pengampunya yaitu Bapak Fisika Prasetyo, STMT, dan skripsi ini disusun oleh yang pertama ada Kak Bunga Katlia dengan NIM 090222017. Yang kedua ada saya Desnita Tri Rusadi dengan NIM 090222006. Dan yang terakhir ada Pak Harun Alfani Firman Aribi dengan NIM 090222026. Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Teknologi, Universitas Santri Abeng, Jakarta 2023. Baik, yang pertama itu bab 1 pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Jadi di sini dijelaskan banjirop merupakan fenomena yang selalu terjadi di Kota Semarang bagian utara hingga ke wilayah Sayung atau Kabupaten Demak dari tahun ke tahunnya dengan frekuensi kejadian rob semakin meningkat dan cenderung semakin meluas. Hal ini diduga dikontribusi oleh adanya penurunan muka tanah yang mencapai 3-15 cm per tahunnya, dan perilaku oseanografi dan klimatologi di Semarang dan sekitarnya. Kerugian sosial dan ekonomi akibat banjirop ini tidak sedikit. Secara sepintas, banjir yang menggenangi permukaan dan pertokoan di daerah pesisir Semarang bagian utara hingga Sayung telah mereduksi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya unit-unit bangunan yang ditinggalkan. Kerugian lain yang terbilang sangat besar adalah rusaknya jejak-jejak historis berupa bangunan-bangunan kuno peninggalan Belanda sebagai situs budaya yang harus dilindungi keutuhannya. Banjirop ini berlangsung setiap tahun yang akan semakin meningkat. Sikap apatis masyarakat terhadap program-program pemerintah dalam menanggulangi banjir menjadi salah satu faktornya. Faktor psikologis terhadap tersebut akan berdampak pada melemahnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di daerahnya. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Penelitian ini telah banyak dilakukan dengan banyak metode, hasil, dan rekomendasi yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Salah satu metode yang diduga cukup efektif adalah dengan membuat peta prediksi berdasarkan data topografi dan peta penurunan tanah atau land subsidence. Atas dasar hal tersebut, maka diperlukan penelitian tentang satu, bagaimana sebaran potensi rob di Kota Semarang berdasarkan pendekatan analisis topografi dan penurunan tanahnya. Yang kedua, bagaimana tingkat kerentanan banjirop di Kecamatan Semarang Utara. Dan yang terakhir, bagaimana penanggulangan rob berdasarkan aspek hidrologi dan tata ruang. Selanjutnya masuk ke tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama menganalisis sebaran potensi rob di Kota Semarang pada tahun 2023 dan 2030 dengan memperhitungkan faktor penurunan muka tanah. Yang kedua, menentukan lokasi dan tipe bangunan pengendali banjirop. Yang ketiga, mengidentifikasi tingkat kerentanan bencana banjirop di Kecamatan Semarang Utara. Selanjutnya masuk ke bab kedua, tinjauan pustaka yang akan dipaparkan. Oke, selanjutnya masuk ke bab kedua, tinjauan pustaka yang akan dipaparkan oleh Kak Bunga. Dipersilahkan. Ya, selamat malam semuanya. Saya akan melanjutkan kembali tentang bagian saya ada di bab 2, yaitu saya akan langsung masuk ke tata guna wilayah pantai atau coastal land use. Kawasan pantai merupakan kawasan yang multifungsi. Lahan di kawasan pantai dapat digunakan untuk berbagai peruntukan, seperti pemukiman, pelabuhan, dermaga, industri, dan lainnya. Secara visual, potongan kawasan pantai dapat terdiri dari beberapa bagian, seperti yang ada di gambar ini. Pendefinisian suatu daerah ke dalam sub-sub kawasan pantai seringkali terjadi pertentangan mengingat keterkaitan satu sama lainnya. Garis pantai berdasarkan definisi yang umum adalah garis batas pertemuan
antara daratan dan air laut pada kawasan yang menjadi langganan banjirop. Garis pantai akan mengalami pergeseran sesuai dengan perkembangan genangan itu sendiri. Untuk melindungi keberadaan pantai, maka beberapa daerah menetapkan wilayah semapadan pantainya. Adapun pengertian semapadan pantai adalah suatu kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Pesisir merupakan daerah darat di tepi laut yang masih mendapat pengaruh laut, seperti pasang surut, angin laut, dan perembasan air laut. Adapun pantai didefinisikan sebagai daerah di tepi perairan yang dipengaruhi oleh air pasang tertinggi dan surut terendah. Berdasarkan definisi tersebut, daerah genangan rop Semarang dapat dikategorikan sebagai daerah pesisir. Daerah daratan didefinisikan sebagai daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan dimulai dari batas garis pasang tertinggi. Bila mengacu pada definisi tersebut, maka wilayah Kota Semarang yang tidak terkena rop merupakan daerah daratan. Adapun daerah lautan didefinisikan sebagai daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan lautan, dimulai dari sisi laut pada garis sudut rendah, termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawah. Mohon maaf jika saat ini agak sedikit ramai karena saya sedang di luar. Untuk yang kedua, saya akan membahas oceanografi. Keberagaman dan keunikan ekosistem suatu perairan akan sangat tergantung oleh faktor-faktor oceanografi. Faktor-faktor oceanografi antara lain meliputi suhu air laut, kecerahan, pH, dan kegaraman. Suhu suatu perairan dipengaruhi oleh radiasi matahari, posisi matahari, letak geografis, musim, kondisi awan, serta proses interaksi antara air dan udara, seperti angin panas, angin, penguapan dan hembusan angin. Kondisi yang hampir sama berlaku pula bagi salinitas. Salinitas akan dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya, musim, serta interaksi antara laut dan daratan. Perubahan yang terjadi pada faktor oceanografi akan berakibat pada perubahan ekosistem suatu perairan. Kita akan langsung loncat ke mitigasi bencana. Banjir merupakan kejadian yang selalu berulang setiap tahunnya di Indonesia. Tercatat bahwa kebanyakan terjadi pada musim penghujan. Berdasarkan sudut pandang morfologi, banjir terjadi di negara-negara yang mempunyai bentuk bentang alam yang bervariasi, dengan sungainya yang banyak. Pertumbuhan penduduk di Indonesia pun dan kebutuhan ruang sebagai tempat untuk mengakomodasi kehidupan manusia dan mendukung aktivitasnya secara tidak langsung telah berperan terjadinya banjir. Seperti penambangan hutan yang dilakukan dan untuk memenuhi kebutuhan ruang telah meningkatkan sedimentasi di sungai-sungai. Tidak terkendalinya air permukaan dan tanah menjadi jalur air. Hal ini yang memungkinkan air permukaan menjangkau kawasan yang lebih luas dan pada akhirnya menjadi penyebab banjir bandang. Dikutip dari Nur 2011. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bersama. Berdasarkan dua definisi dari mitigasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mitigasi merupakan serangkaian upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mengatasi dan mengurangi risiko yang disebabkan dari bencana alam dengan memaksimalkan pembangunan fisik serta penyadaran dalam masyarakat dan pemerintah serta peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana yang ada. Oke, tujuan utama dari kebijakan mitigasi bencana ini seperti yang dikemukakan dalam tinjauan bencana alam dan mitigasinya oleh Balai Besar Meteorologi dan Geofisika antara lain. Yang pertama, mengurangi risiko atau dampak yang ditimbulkan oleh bencana khususnya bagi penduduk seperti korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam. Yang kedua adalah sebagai landasan atau pedoman untuk perencanaan pembangunan suatu wilayah. Yang nomor 3 adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana. Yang keempat, meningkatkan peran serta pemerintah baik pusat maupun daerah, pihak swasta maupun masyarakat dalam mitigasi bencana, baik terhadap kehidupan manusia maupun harta benda. Dalam mitigasi bencana terdapat istilah-istilah yang harus dikenal dan merupakan sebuah tingkatan dalam sebuah perencanaan mitigasi bencana, yaitu sebagai berikut. Ada hazard, ada vulnerability, dan juga ada risk. Dan akan dilanjutkan oleh Mas Harun di bab ketiga. Silakan. Saya akan melanjutkan pembahasan tugas tersebut yang telah disampaikan dua rekan saya. Kali ini saya akan meloncat ke bab 3 metode penelitian mengenai topografi Kota Semarang. Kota Semarang di bagian utara merupakan pantai dan dataran rendah yang memiliki kemiringan 0-2%. Sedangkan ketinggian bervariasi antara 0-25 meter. Sementara di bagian selatan Kota Semarang
merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 2-40% dan ketinggian antara 25 hingga 400 meter di atas permukaan air laut. Pemanfaatan Kota Semarang bagian atas harus lebih difungsikan sebagai daerah konservasi untuk melindungi Kota Semarang bagian bawah dari kemungkinan banjir kiriman. Sementara Semarang bagian atas memiliki kemiringan lebih dari 40% tidak diperkenankan untuk kegiatan budidaya. Adapun untuk lahan dengan kemiringan antara 25 untuk budidaya, namun dengan penggunaan terbatas. Sedangkan lahan dengan kemiringan kurang dari 25% seperti di Semarang bagian bawah merupakan lahan yang diperbolehkan untuk berbagai penggunaan. Yang kedua, mengenai masalah hidrologi. Banjir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Kota Semarang bagian bawah. Secara kasat mata, permasalahan dalam hidrologi Kota Semarang adalah dimensi saluran dan sungai di kota bagian bawah tidak sebanding dengan volume air. Semakin luasnya daerah terbangun di Semarang bagian atas, maka akan mempengaruhi kecepatan aliran di waktu hujan. Kesesuaian dengan dimensi saluran berpengaruh terhadap luasan daerah genangan di Kota Semarang bagian bawah. Adanya sungai mengalami penyempitan dan sedimentasi serta kurangnya drainase dibandingkan dengan lahan terbangun merupakan faktor penyebab terjadinya banjir ataupun genangan di Kota Semarang bagian bawah di musim penghujan. Penanganan drainase Kota Semarang terbagi atas dua karakteristik wilayah, yaitu penanganan daerah atas dan penanganan daerah bawah. Penanganan daerah atas terbagi ke dalam beberapa pelayanan DAS, yaitu DAS Babon, DAS Banjir Kanal Timur, DAS Banjir Kanal Barat, DAS Cilandak atau Ciangker, DAS Beringin, DAS Plumbon. Sementara bagian bawah terbagi ke dalam 4 sistem drainase. Sistem drainase Semarang Timur, Semarang Tengah, Semarang Barat, dan Semarang Daerah Tugu. Permasalahan drainase yang dihadapi di Kota Semarang adalah adanya banjir kiriman yang terjadi di wilayah hulu gunung, Ungaran, banjir lokal, dan terjadinya rob di kawasan sekitar pantai. Pembukaan lahan di daerah hulu mengakibatkan meningkatnya debit limpasan melebihi kapasitas saluran. Erosi yang tinggi menyebabkan pendangkalan menjadi penyebab terjadinya rob. Kemudian kita akan meloncat ke bab 4 mengenai parameter tingkat kerentanan banjir. Parameter tingkat kerentanan banjir ditentukan berdasarkan kondisi fisik, kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan kondisi lingkungan, di mana setiap variabel tersebut terdapat parameter-parameter pendukungnya. Pada penelitian ini terdapat 3 parameter yang terdiri dari kerentanan fisik, ekonomi, dan sosial. 3 komponen untuk analisis kerentanan dapat kita lihat pada diagram berikut. Next, di sini kita dapat melihat luas daerah menurut kelurahan di Kecamatan Semarang Utara. Penentuan indikator kerentanan fisik, parameter yang digunakan untuk kerentanan fisik adalah bangunan penduduk. Dalam hal ini berupa beton, semi beton, dan non beton. Tolak ukurnya dalam rupiah dengan bobot 40%, drainase dan bobot 40%. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dari analisa perhitungan, kita peroleh bahwa indikator kerentanan fisik di Kecamatan Semarang Utara termasuk dalam kategori sedang, banjir sebesar 0,749%. Dapat kita lihat nilai kerentanan banjir sebesar 0,749% dan termasuk kategori sedang. Baik, masuk ke bab terakhir atau bab kelima, yaitu penutup. Jadi ada di poin nomor 7, yaitu hasil penelitian tingkat kerentanan banjirop di Kecamatan Semarang Utara, yaitu kerentanan ekonominya sebesar 0,80% atau termasuk dalam kategori sedang. Kerentanan fisiknya sebesar 0,534% atau masuk juga ke dalam kategori sedang,
dan kerentanan sosialnya yaitu sebesar 1,04% yang masuk ke dalam kategori tinggi. Adapun karakteristik indeks kerentanan banjir di Kecamatan Semarang Utara telah dilakukan penjumlahan dengan seluruh nilai indikator kerentanan totalnya adalah 0,749% yang termasuk dalam kategori yang sedang. Sekian yang bisa kami sampaikan. Saya pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.